baca. Dan selanjutnya adalah hubungan darah Bima Bugis Makassar. Seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini, arus modernisasi dan demokratisasi di segala bidang telah mempengaruhi cara pandang berbagai elemen masyarakat. Cara pandang maupun cara berpikir masyarakat itu telah dipengaruhi oleh arus modernisasi dan demokratisasi ini, sehingga hubungan keakrabatan antar etnis dan bahkan hubungan darah yang sudah terjalin cukup lama, yaitu dalam kurun waktu 1625 sampai 1819 Masehi, dan ini jika dihitung ini mencapai 194 tahun. Dan pada saat sekarang ini terputus hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar di kawasan timur Indonesia ini terjalin erat sampai pada keturunan yang ketujuh. Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara putra mahkota Kesultanan Bima dan putri mahkota Kesultanan Goa yang terjalin sampai turunan ke-6, sedangkan yang ketujuh adalah pernikahan putri mahkota Kesultanan Bima dan putra mahkota Kesultanan Goa. Dan berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan. Yang pertama, Sultan Abdul Qahir atau Sultan Bima I menikah dengan Daeng Sikontu, putri Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik iparnya Sultan Alauddin pada tahun 1625. Dan dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abil Khair, yaitu Sultan Bima yang kedua. Yang kedua, Sultan Abil Khair menikah dengan Karaeng Bonto Jekne, yaitu adik kandung Sultan Hasanuddin Goa, pada tanggal 13 April 1646. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin, yaitu beliau merupakan Sultan Bima yang ketiga, dan ini terjadi pada tahun 1651. Yang ketiga, Sultan Nuruddin atau Sultan Bima yang ketiga ini menikah dengan Daeng Tam Memang, anaknya Raja Talo, pada tanggal 7 Mei 1684. Dan dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Jamaluddin, yaitu Sultan Bima yang ketujuh. Yaitu Sultan Bima yang keempat. Terus yang keempat, Sultan Jamaluddin atau Sultan Bima yang keempat ini menikah dengan Fatimah Karaeng Tanatana, dan beliau ini merupakan putri Karaeng Besei pada tanggal 8 Agustus 1693. Dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan Sultan Bima yang kelima. Terus yang kelima, Sultan Hasanuddin menikah dengan Karaeng Bisampole, yaitu anaknya Karaeng Parangbone dengan Karaeng Bonto Matekne, dan ini terjadi pada tanggal 12 September 1704. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Alauddin Muhammad Shah pada tahun 1707, dan Sultan Alauddin Muhammad Shah ini merupakan Sultan Bima yang keenam. Terus yang keenam, Sultan Alauddin Muhammad Shah menikahi Karaeng Tanah Sanga Mamonca Raji, dan beliau ini merupakan putrinya Sultan Sirajuddin pada kerajaan Goa pada tahun 1727. Pernikahan ini melahirkan Kumala Bumi Pertiga,
dan Abdul Qadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima yang ke-7 pada tahun 1747. Dan ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumalabumi pertiga putrinya Sultan Alauddin Muhammad Shah dengan Karangtana Sanga Mamonca Rajini kemudian menikah dengan Abdul Qudus. Beliau ini merupakan putra Sultan Goa pada tahun 1747. Pernikahan ini melahirkan Amas Madinah Batara Goa kedua. Yang ketujuh, sementara Sultan Abdul Qadim yang lahir pada tahun 1729, istrinya tidak terlacak atau tidak diketahui, melahirkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1762 dan Sultan Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Bima yang ke-8, yaitu pada tahun 1773. Yang ke-8, Sultan Abdul Hamid atau Sultan Bima yang ke-8 ini dari pernikahannya dengan istrinya yang tidak diketahui atau tidak terlacak melahirkan Sultan Ismail pada tahun 1795. Ketika Sultan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1819, pada tahun ini juga Sultan Ismail diangkat menjadi Sultan Bima yang ke-9. Terus yang selanjutnya, yang ke-9, Sultan Ismail atau Sultan Bima yang ke-9 dari pernikahannya dan lagi-lagi istrinya tidak diketahui atau tidak terlacak melahirkan Sultan Abdullah pada tahun 1827. Yang ke-10, Sultan Abdullah atau Sultan Bima yang ke-10 menikah dengan Siti Saleha Bumi Pertiga, dan ini merupakan putrinya Tur Eli Belo, dan dari pernikahan ini melahirkan Abdul Aziz dan Sultan Ibrahim. Yang ke-11, Sultan Ibrahim, dan ini merupakan Sultan Bima yang ke-11. Dari pernikahan Sultan Ibrahim ini melahirkan Sultan Salahuddin yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima yang ke-12 pada tahun 1888 dan memimpin kesultanan hingga tahun 1917. Yang ke-12, Sultan Salahuddin atau Sultan Bima yang ke-12 sebagai Sultan Bima yang terakhir dari pernikahannya melahirkan Abdul Qahir II atau yang dikenal di kalangan masyarakat Bima itu Amaka Ukahi yang biasa dipanggil dengan Putra Kahi, dan Siti Maryam Rahman atau dikenal dengan Inaka Umari. Putra Kahir ini kemudian menikah dengan putri dari keturunan Raja Banten, yaitu saudari kandung Eki Syahrudin, dan dari pernikahannya melahirkan Ferry Zulkarnain. Dan merupakan salah satu hal yang ironis sekali jika belakangan ini generasi-generasi baru dari kedua kesultanan besar ini tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Goa dan Bima merupakan etnis yang tidak bisa dipisahkan, dan bahkan masyarakat Goa pada umumnya tidak bisa dipisahkan dengan etnis Bima atau etnis Bojo sebagai salah satu etnis terpenting dalam perkembangan kekuatan kerajaan Goa. Dari catatan sejarah yang dapat dikumpulkan dan dianalisa, hubungan kekeluargaan antara kedua kesultanan berjalan sampai pada keturunan ke-9 atau berlangsung selama 194 tahun. Dan dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa hubungan Kesultanan Bima dan Goa dengan pendekatan kekeluargaan atau pendekatan darah terjalin sampai pada tahun 1819. Analisa ini berawal dari pertimbangan bahwa
adanya hubungan darah yang masih dekat antara Amas Madinah Batara Goa kedua, anaknya Kumala Bumi Pertiga dengan Sultan Abdul Hamid atau Sultan Bima yang ke-8, karena keduanya masih merupakan saudara sepupu satu kali. Bahkan ada kemungkinan yang lebih lama lagi hubungan ini terjalin, yakni ketika Sultan Abdul Hamid meninggal pada tahun 1819, dan pada tahun itu juga langsung digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Sultan Ismail sebagai Sultan Bima yang ke-9. Bila dilihat dari keturunannya, Sultan Ismail masih keponakan langsung Amas Madinah Batara Goa kedua. Pada beberapa catatan yang saya baca, bahwa pernikahan salah satu keturunan Sultan Ibrahim atau Sultan Bima ke-9 Sultan Bima yang ke-11 masih terjadi dengan keturunan Sultan Goa, sebab pada tahun 1900 pada kepemimpinan Sultan Ibrahim terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Goa. Mahar pada lamaran tersebut adalah tanah Manggarai, sebab Manggarai dikuasai oleh Kesultanan Bima sejak abad 17. Namun, kisah itu tidak tercatat secara jelas dalam sejarah. A few moments later. Oke gengs, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada video kali ini. Dan jika kalian suka, tolong di like. Dan jika kalian tidak suka, di skip saja. Dan jika dirasa bermanfaat, di share ke media sosial teman-teman. Dan tolong subscribe.